dengan Baris Krim Polri. Ya, pemirsa, kasus penculikan balita asal Makassar yang ramai diperbincangkan masyarakat menyingkap rentetan kasus serupa di jagat maya. Kasus dugaan penculikan balita juga menimpa Alvaro Kiado Nugroho, bocah asal Pesanggerahan, Jakarta Selatan yang telah hilang 8 bulan. Sementara di Jambi, pemirsa, bocah bernama Kenzi hilang dari orang tuanya sejak 2022. Kasus penculikan balita menjadi sorotan di jagat maya usai polisi mengungkap penculikan balita asal Makassar, Sulawesi Selatan, Bilkis Ramdhani pada 8 November 2025. Kasus ini menyingkap kasus dugaan penculikan lainnya, balita asal Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Alvaro Kiano Nugroho, hingga saat ini belum ditemukan sejak dilaporkan hilang oleh orang tuanya pada 6 Maret 2025. Kakek korban Tugimin menduga Alvaro diculik oleh seorang pria yang mengaku sebagai ayahnya. Informasi dugaan penculikan itu diperoleh Tugimin dari marbut atau penjaga Masjid Al-Muflihun yang merupakan lokasi Alvaro terakhir terlihat. Sebelumnya Alvaro meminta izin untuk melaksanakan sholat maghrib di masjid dekat rumahnya di kawasan Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Namun selepas sholat maghrib, Alvaro tidak kunjung pulang hingga saat ini. Akhirnya sampai sekarang ini juga istilahnya belum ada juga petunjuk yang menunjukkan Alvaro berada di mana. Sampai sekarang ini dari pihak kepolisian, baik dari Polres, Polsek maupun dari pihak Polda juga belum ada menunjukkan berada di mana Alvaro sekarang ini. Gitu. Harapan saya dan keluarga, terutama saya kakeknya Alvaro, mohon bantuan kepada Bapak Kepolisian, yaitu Bapak Kapolri, Bapak Kapolres, Bapak Ibu Kapolsek, Pesanggerahan, Bapak Kapolda juga mohon bantuannya untuk ditindaklanjutin penemuan cucu saya Alvaro Kiano Nugroho ini supaya segera dapat diketemukan dan berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Gitu. Kasus dugaan penculikan balita juga menimpa keluarga Firda Muslimah, warga Kabupaten Bungo, Jambi. Anaknya bernama Kenzi Alvarezi hilang sejak 3 tahun lalu. Bocah malang itu berusia 3 tahun tidak pernah kembali ke orang tuanya sejak 1 September 2022. Kenzi hilang saat menemani ibunya berjualan di warung depan rumahnya di Dusun Danau, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi. Firda dan keluarga telah membuat laporan orang hilang ke Polres Bungo, namun hingga saat ini bocah malang Kenzi belum kunjung ditemukan keberadaannya. Kasus penculikan Bilkis yang ditemukan di Jambi memberikan harapan baru bagi keluarga balita yang masih hilang. Dari kasus Bilkis, polisi berhasil mengungkap para pelaku yang sudah melancarkan aksi serupa berkali-kali. Polisi kini menelusuri jumlah akun dan grup Facebook yang diduga menjadi wadah transaksi jual beli anak dengan modus adopsi ilegal. Jadi cara berhubungannya di sosmed, sebenarnya ada beberapa grup di Facebook yang khusus membahas tentang seperti ini, tapi bahasanya adopsi. Oh, gitu. Nah, ada grupnya di sana, dan di sana juga kadang-kadang ada orang yang mencari anak, apakah mungkin buat orang lain atau buat diri sendiri, ya kan? Dari hasil penyelidikan polisi, para pelaku penculikan biasanya mengincar anak-anak berusia di bawah 5 tahun. Selain lebih mudah dirayu, anak seusia balita lebih digemari oleh para pengadopsi. Tim Liputan Berita 1. Ya, pemirsa, kasus penculikan balita asal Makassar yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat menyingkap rentetan kasus serupa di jagat maya. Kasus dugaan penculikan balita juga menimpa Alvaro Kiano Nugroho, bocah asal Pesanggerahan, Jakarta Selatan yang telah hilang 8 bulan. Sementara di Jambi, bocah bernama Kenzi hilang dari orang tuanya sejak 2022. Kita akan langsung membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan virtual ataupun Zoom. Pemirsa, sudah ada penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, kemudian juga kriminolog, sudah ada Mbak Monica Margaret, dan juga Komisioner KPAI, sudah ada Ibu Marianti Solihah. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Kalau begitu saya mungkin akan langsung saja ya ke Pak Arianto. Pak Arianto, ini kita melihat ada kasus penculikan anak yang kembali mencuat di masyarakat. Tentu ini meresahkan juga bagi para orang tua begitu. Namun kita melihat polanya adalah ini terjadi pada lingkungan yang justru malah
familiar begitu ya, yang cukup aman di depan rumah, dekat sekolah, di masjid, bahkan berada tepat di samping ayah korban seperti yang di Makassar begitu ya ketika sedang bermain tenis. Tapi kalau kita bisa lihat dari polanya secara umum, Anda melihatnya seperti apa dan juga apakah kemudian Polri juga sudah cukupkah sejauh ini cepat dan juga tepat untuk memetakan adanya jaringan-jaringan tertentu, Pak Arianto? Ya, kalau bagi Polri, masa karena tantangan tugas yang berat, Bu. Karena ini kejahatan ini sangat berat. Dan itu sangat mudah sekali terjadinya. Itu karena ini kan tidak bisa dan biasanya kejahatan ini bisa menjadi marak gitu, dan kemudian polisi ataupun masyarakat menjadi waspada. Pak Arianto, sepertinya kami mengalami kendala komunikasi. Kami kesulitan untuk mendengar suara Anda, Pak Arianto. Namun kita akan perbaiki terlebih dahulu. Ya, sebetulnya suaranya cukup terdengar. Mungkin mikrofonnya bisa ditinggikan. Ya. Ya, silakan Pak Arianto. Udah, ya. Baik, ya. sudah jelas. Jadi ya Bu ya, saya ulangi ya. Kejahatan ini, penculikan ini menjadi tantangan besar bagi polisi karena memang salah satu jenis yang paling sulit untuk mendapatkannya. Kecuali kalau udah sampai sekali dapat satu jaringan, maka kita bisa menelisik kembali kemana-mana itu kesempatan bagus untuk mengungkap jaringannya itu kuncinya tuh. Jadi kalau sekarang ini ya terjadi sosial sudah mendapatkan, kemudian kan dia akan berhubungan dengan kemana jaringannya, sehingga semua daerah itu menjadi alert gitu dan bisa membantu. Karena kunci daripada bisa terungkapnya kejahatan ini adalah kalau dari kriminal biasa kan kita kan hanya bisa melihat CCTV, kemudian di mana itu TKP-nya bisa dilacak. Kalau ini kan tidak ada. Adanya hanya keterangan daripada saksi yang di TKP, dan kemudian saksi daripada keluarganya, kebiasaannya kayak apa, siapa-siapa yang mungkin kira-kira yang bisa dicurigai dan sebagainya. Setelah itu blank, nggak ada lagi ke tempat yang lain. Kecuali kalau sudah ada kasus yang terungkap ini, ya kita ada channel untuk itu. Itu kurang lebih tantangan yang harus dihadapi ya. Kalau menurut hemat saya, kita yang penting ke depan kan bagaimana yang dulu-dulu itu bisa ketangkep, kemudian yang ke belakang jangan sampai ada terjadi lagi ya gitu ya. Dalam ilmu kepolisian itu kalau menanggulangi masalah ini, kita ada 3 tahapan ya. Tahapan pembinaan, pencegahan, dan kemudian penindakan. Nah, mumpung sekarang ini yang harus ditingkatkan adalah kalau untuk yang penindakan itu tadi ya, memanfaatkan betul-betul ini sekalian polisi lagi getol-getolnya mencari itu, para korban yang dulu merasa kehilangan itu segera update kembali Bu, sampaikan informasi ya, sampaikan pada posko. Biasanya kan polisi membuat posko itu. Sekarang medsos ataupun digital sistem itu kan sudah bagus sekali ya. Itu memungkinkan untuk bisa memberikan update kembali data, dan kemudian nanti akan jadi sasaran daripada polisi dalam rangka mengejar kejahatan-kejahatan yang sekarang lagi terungkap ini. Kurang lebih begitu terus pandangan saya mengenai apa yang terjadi dan bagaimana kita mengantisipasi kejadian ini. Oke, baik. Artinya memang terkait dengan kasus yang di Makassar kemudian juga bisa terungkap begitu, ini akan menjadi modal yang sebetulnya bisa cukup juga begitu ya, menjadi petunjuk juga apakah kemudian juga terlibat juga jaringan-jaringan tersebut. Ya. Nah, kalau begitu saya juga ingin ke Bu Margaret. Bu Margaret, ini kalau kita lihat begitu ya dari kasus yang ada baik itu di Makassar, kemudian di Jambi maupun juga di Jakarta Selatan, kita lihat sebetulnya polanya mirip-mirip Bu Margaret seperti yang tadi saya sampaikan di awal begitu. Ini terjadi di lingkungan yang rasanya cukup aman begitu bagi para orang tua. Namun memang ketika lengah sedikit begitu ya, itu kemudian yang menjadi celah dari anak tersebut bisa hilang begitu ataupun dilakukan penculikan. Tapi kalau dari perspektif kriminolog, apa yang kemudian bisa kita baca dari pola ini, Bu Margaret? Baik, Mbak Anissa. Sebenarnya saya pribadi miris juga gitu ya sebagai seorang ibu gitu dengan berita-berita kejadian penculikan anak yang sudah terjadi, dan jumlahnya pun boleh kita bilang tidak sedikit gitu ya, lumayan banyak. Dan ini dalam kriminologi bisa dilihat bahwa kenapa sih penculikan ini terjadi justru di ruang publik gitu ya Mbak ya. Nah, ini bisa dianalisa dengan bahwa kita sebagai orang tua gitu ya, pada saat-saat tertentu atau pada titik-titik tertentu ternyata kita melakukan
kontrol sosial yang lemah gitu ya terhadap orang-orang di sekitar kita. Baik itu anak sendiri gitu ya Mbak ya. Kayak yang di sebelumnya kan di warung makan orang tuanya gitu ya, tapi karena ibunya ayahnya sibuk melayani pembeli dan segala macam gitu ya, dan memang kesehariannya mungkin dianggap sudah biasa, rutinitasnya anaknya dibiarkan bermain di lingkungan warung tersebut, jadi merasa aman-aman saja padahal ternyata tidak. Ini lemah kontrol yang sering kita lakukan sebagai orang tua gitu ya Mbak ya, ketika menganggap bahwa lingkungan di sekitar kita adalah lingkungan yang baik-baik saja, tapi ketika ada celah-celah orang-orang jahat yang tujuannya adalah melakukan penculikan anak, kita lantas lengah di situ ya Mbak ya. Kemudian juga yang kedua, kalau kita bilang ini adalah suatu fenomena yang menarik karena ini dilakukan tentunya secara berkelompok, bisa kita kategorikan ini juga sebagai bentuk organisasi kejahatan. Nah, tujuan-tujuan masing-masing ini Mbak mungkin agak berbeda-beda. Kalau memang ini dilakukan oleh kelompok atau sindikat atau jaringan tadi ya, ini biasanya motifnya terkait dengan ekonomi atau gitu ya Mbak ya, yang selama ini diberitakan di media terjadi jual beli anak untuk organ dan segala macam. Nah, ada juga ternyata motif-motif penculikan ini dilakukan karena masalah pribadi atau motivasi personal. Misalnya Mbak, karena dendam dengan keluarga yang sebelumnya, dengan keluarga yang punya anak tersebut, gitu ya. Atau karena masalah pribadi, kebutuhan pasangan-pasangan yang tidak bisa bereproduksi, gitu ya Mbak ya, sehingga menginginkan anak-anak yang kalau diadopsi secara legal mungkin sistemnya terlalu ruwet ya Mbak ya, aturan administrasinya terlalu rumit, akhirnya melakukan adopsi ilegal. Nah, ini sih yang jadi catatan di dalam kriminologi, bahwa sebenarnya pengendali kontrol sosial di tengah-tengah masyarakat khususnya gitu ya Mbak ya, terhadap kasus-kasus penculikan anak ini harus ditingkatkan. Baik, oke, artinya memang ini menunjukkan bahwa memang pelaku memanfaatkan rasa aman di lingkungan begitu ya, di lingkungan terdekat, dan juga kepercayaan dari orang tua tersebut ketika memang ini sudah menjadi rutinitas yang biasa saja begitu ya dilakukan oleh anak-anaknya. Apakah memang pola dari para pelaku ini menargetkan anak tersebut sudah sejak lama, atau random saja begitu ya, spontan saja ketika ada celah mereka beraksi di sana? Bisa kedua-duanya. Perlu jadi catatan bahwa tidak selamanya pelaku penculikan anak adalah orang-orang yang tidak kita kenal atau orang yang tidak kenal dengan anak. Bahkan ada beberapa kasus penculikan anak justru dilakukan oleh kerabat-kerabat dekat gitu ya Mbak ya. Artinya orang tua mengenal siapa pelaku korban, pelaku penculikan anaknya sendiri gitu. Terkhusus ini motif pribadi tadi ya? Ya betul, atau bisa saja sebenarnya ya tergabung gitu dengan sindikat-sindikat organisasi tadi, kejahatan terkait penjualan anak atau human trafficking tadi ya Mbak ya. Nah, untuk kasus-kasus yang biasanya kita kenal gitu ya, justru orang tua lebih lengah di situ terhadap kewaspadaannya, terhadap pemerhatiannya terhadap keamanan anaknya gitu ya Mbak ya. Nah, baik. Kalau yang tidak dikenal ini gitu, bisa saja ini sudah diamati Mbak beberapa waktu, misalnya seminggu, 2 minggu gitu ya. Bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh orang tua dan anak tersebut, sehingga pelaku bisa melihat titik-titik kelengahan orang tua gitu ya. Apalagi orang tua yang berjualan atau orang tua yang melakukan aktivitas di ruang publik. Kapan nih biasanya anaknya dilepas dan tidak mendapatkan pengawasan dari orang tuanya, disitulah mereka akan melakukan penculikan. Atau mungkin yang sifatnya random gitu Mbak ya, tapi mungkin ini sedikit dari hasil penelitian gitu ya, tiba-tiba yang nyulik anak itu biasanya sedikit, tapi yang banyak adalah pasti para pelaku penculikan ini sudah mengamati gerak-gerik pelaku beberapa hari atau beberapa waktu untuk melakukan aksi penculikannya. Oke, itu seharusnya menjadi catatan juga begitu ya bagi orang tua untuk kemudian juga lebih waspada terhadap anak-anaknya ketika sedang bermain di luar. Kalau begitu saya ingin juga ke Ibu Mariyati. Ibu, ini kalau kita lihat sebetulnya dari catatan yang sudah didapatkan oleh KPAI begitu ya, setelah kasus anak hilang ini mencuat kembali, apa sebetulnya penyebab yang paling sering terjadi begitu ya ketika anak bisa hilang di lingkungan yang sebenarnya memang cukup aman, cukup dekat juga dengan pengawasan orang tua? Kalau dari catatan KPAI seperti apa?
Ya, ini sangat memprihatinkan ya, karena selama 2021 sampai 2024 itu tercatat pengaduan kepada kami ada 138 kasus. Nah, 2025 ini kami belum tabulasi ya, karena kasus terbaru kan Bilqis ini. Dan itu betul beragam ya, penculikan anak ini juga bukan hanya mereka yang mungkin ada grooming di awal gitu ya. Kita ingat waktu Malika 2024 di Jakarta ya, itu ada sebuah perkenalan lalu memberikan kepercayaan pada orang tua ya. Nah kemudian ada juga yang berbentuk seperti kemarin bahwa kami mengidentifikasi ada ruang bersama ramah anak yang itu ruang bersama yang belum ramah anak, dan kemudian itu dijadikan tempat atau lokus di mana mereka sebetulnya sudah mengincar atau secara random gitu ya, tidak harus anak Bulan Bilqis gitu. Baik, Bu Mariyati, kita tahan terlebih dahulu karena kita akan mendengarkan jeda azan maghrib terlebih dahulu. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Selamat datang kembali di Investor Daily Roundtable, acara yang digelar untuk membahas dan menjaring berbagai ide-ide brilian demi kepentingan bangsa dan negara. Saksikan Investor Daily Roundtable. Berita satu, bersatu menginspirasi. Sekitarnya, dan kita akan langsung saja melanjutkan dialog bersama dengan para narasumber yang tadi sudah tergabung bersama dengan kami. Tadi sempat terjeda ya Bu Mariyati, mohon maaf, silakan dilanjutkan lagi Bu Mariyati. Ya, kembali kita harus melihat ya bahwa laporan atau pengaduan ke KPAI itu menunjukkan keberagaman penyebab anak-anak yang kemudian menjadi korban penculikan ya, karena kami melihat klasternya itu berintegrasi dengan korban penculikan, korban perdagangan. Nah, kalau anak hilang ini beda lagi Mbak. Jadi memang kami melihatnya diantaranya ya hari ini naik semua menjadi ruang dunia maya yang kurang aman ya, atau tidak aman, karena ini terfasilitasi oleh sebagian pihak yang memanfaatkan, baik mereka membuat bukti tertentu, lalu koneksivitas ya perdagangan anak ke berbagai wilayah gitu ya,
kemudian juga kita melihat di ruang terbuka yang ada di Indonesia, baik itu taman bermain misalnya, atau bisa jadi perpustakaan terintegrasi dengan taman bermain, itu belum sepenuhnya menunjukkan ruang bersama ramah anak yang sebetulnya menjadi hak atas anak-anak kita, baik itu lingkungan yang nyaman, aman gitu ya, maupun juga ruang edukasi di masyarakat yang terintegrasi dengan hak bermain anak. Nah, kira-kira memang situasi inilah yang memperburuk gitu ya, situasi keluarga yang juga belum sepenuhnya teredukasi bagaimana memberikan pengawasan yang itu, walaupun didelegasikan misalnya ada pengasuh, ada keluarga di rumah, tapi kemudian kelekatan maupun pengawasan terhadap anak ketika bermain, ini mohon maaf ya Alvaro, yang diadukan ke KPAI oleh keluarganya, anak ini kan miskin sebetulnya mau beribadah, betul, entah bagaimana kemudian anak tidak kembali ke rumah. Nah, tentu situasi-situasi inilah yang kami melihat keberagaman ya, baik itu dari sisi penyebab edukasi pengawasan di keluarga yang mungkin belum sepenuhnya ya, kemudian juga ada ruang ramah anak yang seharusnya terintegrasi dengan keamanan ya, dengan rasa, dan kemudian jagat media kita yang hari ini banyak sekali disalahgunakan dan kemudian turut gitu ya menjadi eskalasi kekerasan dan perdagangan manusia yang ini kemudian menyasar anak-anak. Oke, baik. Nah, terkait dengan tadi menyambut jawaban dari Pak Ibu Mariyati begitu ya, terkait dengan sistem digital kita ataupun dari media sosial kita yang kemudian juga ikut dijadikan salah satu corong untuk kemudian melakukan tindak perdagangan orang begitu ya, jual anak seperti yang tadi disampaikan Pak Arianto. Tapi kalau menurut Anda begitu ya, dalam banyak kasus yang ada, pelaku penculikan ini ketika memanfaatkan media sosial Pak Arianto, atau kemudian berdekatan juga dengan emosional dengan yang dekat begitu ya dengan korban. Bagaimana sebetulnya seharusnya dari pihak kepolisian ini bisa beradaptasi kemudian menghadapi modus-modus baru di era digital seperti saat ini? Apakah hal tersebut sebetulnya memang sudah dimitigasi terlebih dahulu oleh pihak kepolisian dan sudah memiliki kemampuan yang cukup juga, Pak Arianto? Baik, itu tadi yang disampaikan Bu Mariyati tadi ya. Saya terima kasih dikasih informasi. Begitulah tren yang di lapangan ya, dan ini penting sekali tren yang terjadi di lapangan itu disampaikan pada polisi sehingga polisi bisa menganalisis kebiasaan-kebiasaan yang terjadi, modus-modus apa yang terjadi. Karena yang namanya ini kita ngomongnya fokus pada penculikan anak ya, jadinya bukan pada penculikan orang ataupun untuk perdagangan orang atau untuk penculikan untuk tujuan menjual organ tubuhnya dan sebagainya. Kan banyak sekali nih modus-modus daripada pencurian itu tadi. Bukan hanya untuk adopsi saja, kadang-kadang mau diambil seperti kemarin yang mengerikan adalah untuk dijual organnya itu. Nah, ini modusnya pasti akan berbeda dengan kalau orang yang untuk dijual untuk diadopsi. Tapi intinya ya dari peristiwa yang seperti sekarang ini dalam mengawasi putra-putranya itu. Kalau itu ditingkatkan, maka itu akan meningkatkan penangkisan ya untuk tidak mudah. Dan yang kedua mungkin ya untuk kehati-hatian itu. Sekarang kan modelnya ada ini ya, orang-orang jual chip ada baiknya ya kalau ada putra-putranya itu di pakaiannya atau di mana itu dikasih itu sehingga nanti seandainya diculik orang masih bisa terdeteksi. Itu juga itu salah satu untuk inilah atau untuk memudahkan kalau kita nanti terjadi sesuatu. Karena saya kemarin melihat ya ketika terjadi penculikan yang di Jakarta itu kan diambil oleh temennya itu. Kan sulit sekali itu polisi mencari itu. Coba seandainya itu ada biasanya untuk alat deteksi itu akan lebih mudah. Saya kira itu itu peran daripada anak korban sendiri ya. Kemudian peran daripada masyarakat itu orang tua itu harusnya mempunyai alat yang tinggi itu. Jadi jangan gegabah ya, jangan gegabah membiarkan anaknya itu gitu. Karena harus selalu waspada. Siapa tahu ini diincer orang dan sebagainya, makanya harus tidak menyepelekan bahwa itu akan terjadi. Yang ketiga, kecepatan daripada melaporkan. Hanya sekarang kecepatan saya hanya ingin pada Ibu Mariyati menyarankan pada polisi ya. Setahu saya kalau orang laporan ke polisi itu kita menganut pada aturan di luar negeri atau berapa itu, kalau belum 24 jam belum dianggap orang hilang. Itu saya itu nggak setuju dengan itu.
begitu orang itu melaporkan hilang, harusnya ya udah tuh catat, dianggap sebagai hilang dan harus dicari. Tapi kemarin tetangga saya begitu, kemarin tuh tetangga saya ada anak yang sudah 19 tahun gitu, tiba-tiba terus menghilang, nggak ada, kontaknya nggak ada. Ketika dilaporkan pada polisi, katanya sih dibilang ini mesti menunggu dulu sampai 2 hari. Tapi Nah, Anda kan pun jadi tidak kan setuju sangat- ya dengan mekanisme itu? Saya nggak setuju dengan itu. Untuk apa harus menunggu toh itu kejadian kayak gitu kan tidak tiap hari terjadi. Itu kan aturan itu dibikin mungkin karena kalau itu terlalu sering gitu ya sehingga polisi sibuk. Kalau sekarang kan enggak itu ya. Jadi harusnya sekarang tidak ada jeda waktu. Begitu dikatakan hilang harus segera saat itu juga sampaikan pada pusat daripada Cyber Polri gitu untuk menyebarluaskan. Contoh yang kemarin tuh yang bagus ya, kira-kira 2 hari yang lalu di BA saya itu ada orang ini ada saudara saya mulai sudah minggu kemarin nggak datang. Itu data itu langsung saya sampaikan pada direktur cyber ya. Direktur cyber belum sempat menjawab, ya Pak nanti akan kita cek. Saya di yang sebelahnya sudah menyampaikan gini, sudah ketemu kok di sini. Itu jadi itu satu kesempatan ya, media itu di samping mempermudah mereka berbuat, tapi juga bisa mempermudah kita untuk melacak dan mendapatkan kembali. Termasuk juga untuk menangkis itu. Saya kira itu. Oke, sebetulnya itu juga bisa menjadi 2 mata sisi begitu ya yang kemudian bisa bermanfaat maupun juga memperburuk. Kalau begitu saya juga ingin ke Bu Mariyati. Bu Mariyati, terakhir kalau untuk Bu Mariyati, sementara kalau untuk Pak Arianto tadi dan juga Mbak Vero begitu ya, ini masih kita tahan terlebih dahulu Bu Mariyati, tapi yang terakhir untuk Anda, kemudian apa bentuk pendampingan begitu ya yang seharusnya memang diberikan oleh KPAI kepada keluarga yang kita tahu masih ada yang belum terselesaikan begitu, baik dari kasus Alvaro kemudian juga kasus Rizky begitu ya. Nah, apakah sudah dilakukan pendampingan yang cukup dalamkah dan juga sudah dilakukan pemantauan juga mengawal proses penyidikannya seperti apa? Koordinasi langsungnya juga seperti apa dengan keluarga maupun masyarakat? Ya, dengan menerima pengaduan tentu kami mengawal dari proses kepolisian ya. Bahkan beberapa hal misalnya CCTV dan segala macam gitu itu juga menjadi hal-hal yang bisa terkoordinasi penuh. Tapi bagaimana peristiwa yang sedang diungkap ini kan tidak bisa semudah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Arianto gitu ya. Kepolisian ada kesulitan tersendiri sampai kami menyampaikan apakah bisakah ada perubahan atau revisi terkait SOP DPO gitu ya, daftar pencarian orang gitu. Karena kelihatannya kalau sudah DPO itu kan ada SOP atau juknis yang memaksa gitu ya, yang terkaitan dengan apakah itu bisa antar daerah, wilayah, provinsi ataupun segala sarana prasarana yang turut memberi dukungan pada pencarian tersebut. Nah, jadi saya kira memang beberapa PR di tingkat kepolisian maupun koneksi antar provinsi ini yang menurut kami yang seharusnya lebih diperkuat gitu ya. Dan memang kalau kita berkaca pada hukum internasional itu lebih meletakkan pada think-tank kepolisian seperti di Washington DC itu memiliki NCMEC seperti National Center gitu ya untuk pencarian orang hilang dan anak korban penculikan. Itu memang lebih memudahkan baik secara uji forensik maupun investigasi itu lebih memberi kerjasama dengan pihak kepolisian sehingga memang tahun 2024 kami menerima laporan dari NCMEC dari sekitar 26.000 anak-anak hilang seluruh Amerika Serikat itu ditemukan hampir 92%. Artinya memang cukup hebat ya untuk dalam memberi harapan dan temuan-temuan. Nah mungkin PR ke depan hal-hal seperti ini ya dari aspek polisian dan tentu saja kami juga di Indonesia sudah mulai gitu Pak ada sisi on the track ya bahwa di laporan dari anak-anak kita baik itu kekerasan ya anak korban penculikan maupun perdagangan orang terutama bayi ya hari ini yang memang sedang mengemuka kasus-kasusnya itu juga tetap mencatat berpola. Ya, Bu Mariyati. Mengoptimalkan gitu Mbak Anissa. Oke, baik. Meskipun tadi di akhir sempat kehilangan suara Bu Mariyati, namun yang pasti Bu Mariyati terima kasih kalau begitu atas update yang sudah disampaikan dan terima kasih atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya akan langsung teruskan ke Pak Arianto. Pak Arianto, sepertinya tadi bisa langsung ditanggapi saran-saran yang sudah disampaikan juga oleh Bu Mariyati. Pak Arianto. Ya, memang itu ya. Saya makanya tadi saya sampaikan pada Bu Mariyati.
Karena desakan untuk memperbaiki sistem itu ya. Kalau bukan daripada pihak-pihak yang berkompeten gitu tuh, itu nggak kurang didengar oleh para penentu kebijakan. Karena untuk peningkatan sistem ini kan bukan hanya polisi sendiri, Bu, itu juga butuh dukungan dari pemerintah, desakan dari DPR gitu. Nanti kalau seperti Bu Mariati tadi kan perlindungan anak KPAI itu ya, kalau dia bicara gitu pasti nanti akan menjadi perhatian dan segera dilaksanakan. Seperti tadi perubahan mengenai sistem bahwa pernyataan orang hilang itu harus tunggu 2 hari itu, kalau kita yang menyarankan biasanya nggak diapa-apakan tuh. Tapi kalau dari orang yang berkompeten di luar itu bisa lebih cepat. Jadi intinya ini Bu ya, kasus ini mengenai hilangnya anak ini memang butuh kolaborasi yang tinggi antara dari para pihak korban, ya masyarakat, aparatnya, instrumennya itu harus diperbaiki semuanya gitu. Kalau tadi dikatakan ya di Amerika sudah ada pusat khusus untuk konsentrasi itu ya. Nah kalau sekarang kan di Indonesia ini kejadian itu belum begitu sangat sering gitu kan. Itu kita kalau untuk mendorong itu karena masih banyak lagi Bu masalah-masalah lain yang butuh konsentrasi seperti kayak gitu itu. Contoh sekarang penipuan di bank itu kan hampir tiap hari kan ada itu. Itu saja kita untuk membentuk satu pusat untuk penampungan itu aja masih kewalahan kan gitu. Jadi saya kira saya sependapat dengan Ibu Mariati tadi. Oke, baik. Kalau gitu saya lempar ke Mbak Monika. Mbak Monika, tapi kalau kita lihat begitu ya, ini tentu meski belum ada bukti langsung begitu ya terkait dengan kemungkinan adanya jejaringan penculikan ataupun pola-pola tertentu begitu, sementara memang sudah diungkap di sebagian begitu ya seperti yang di Makassar, namun tentu ini memunculkan kekhawatiran modus penculikan anak di Indonesia ini kembali mencuat begitu ya setelah beberapa tahun lamanya saat ini kembali mencuat sehingga itu menimbulkan kekhawatiran tertentu bagi para orang tua. Tapi dalam konteks pencegahannya, bagaimana kemudian strategi terbaik untuk membangun kesadaran sosial di masyarakat agar tidak hanya reaktif saja begitu ya ketika saat ini kasusnya kembali mencuat, tapi juga menjadi sistem pengawasan komunitas yang cukup efektif begitu ya, yang cukup kompleks. Seperti apa, Mbak Monika? Ya, tadi sudah disampaikan gitu ya Mbak ya oleh Pak Arianto juga dan Bu Mariati tadi bahwa untuk melakukan penanganan terkait hal ini dibutuhkan gitu ya Mbak ya koordinasi, kerjasama dari berbagai pihak yang terkait, dari aparat penegakan hukum, dari orang tua, keluarga, dan dari lingkungan masyarakat gitu ya. Nah, ketika memang kita butuh penguatan di misalnya Mbak dari orang tuanya sendiri gitu ya, bagaimana edukasi tentang waspada penculikan anak itu harus dilakukan oleh negara gitu ya. Entah bagaimana caranya, misalnya lewat KPAI atau lewat Komnas Anak atau lewat Kementerian Sosial yang punya rutinitas kegiatan untuk bisa meningkatkan gitu ya Mbak ya, himbauan edukasi kepada orang tua dalam melakukan pengawasan kepada anak. Itu di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat. Nah, negara juga berperan penting untuk meningkatkan pengawasan anak juga di ruang publik misalnya ya Mbak ya. Misalnya kita buat dengan upaya-upaya strategi pencegahan kejahatan yang situasional. Perkembangan teknologi itu sangat besar sekarang juga ya Mbak ya, digunakan dalam pencegahan kejahatan. Misalnya kita menggunakan CCTV di setiap titik-titik ruang publik, keramaian gitu ya Mbak ya. Agar jejak gitu ya ketika terjadi suatu kasus kejahatan penculikan anak misalnya. Jadi saya rasa itu artinya pencegahan preventif seperti itu pun sebenarnya harus lebih kuat, harus lebih ditingkatkan lagi kita lakukan. Begitu juga dengan penggunaan media sosial juga sebenarnya ya Mbak, itu juga sangat membantu. Bagaimana ketika kasus-kasus kejahatan penculikan anak misalnya laporan yang cepat, lalu disebarluaskan media sosial, itu bisa membantu sih memonitor keberadaan anak misalnya pada saat itu sedang bersama siapa, dibawa oleh siapa gitu ya, karena kasus-kasus kejahatan penculikan yang sebelumnya bisa terdeteksi lewat situ. Baik, tentu
utama juga kolaborasi menjadi salah satu aspek utama juga begitu ya untuk kita bisa memperkuat agar tindakan-tindakan kasus penculikan anak ini juga tidak begitu melebar, tidak begitu dengan leluasanya begitu ya menargetkan anak-anak kita, terutama juga dari faktor ataupun peningkatan dari teknologi seperti yang Anda sampaikan. Artinya memang kolaborasi dari masyarakat, pemangku kebijakan maupun dari penegakan hukum ini kita harus bersama-sama untuk memberantas dari kasus penculikan anak ini. Terima kasih kalau begitu atas informasi, atas update dan juga waktunya yang sudah berkenan dibagikan bersama dengan kami di Berita Satu Utama, Mbak Monica maupun Pak Arianto. Salam sehat selalu, sukses selalu. Selamat malam. Terima kasih. Amin. Terima kasih Mbak Nisa. Selamat malam Bapak Ibu semuanya.